Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemimpin Nica dengan IMPI MC1C021128 dari kelas D Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang recording in process. Nah, kita balik ke video awal, kan di akuntansi itu terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu identifikasi, kedua proses pencatatan, dan ketiga pelaporan. Nah, di video ini kita akan membahas tentang proses pencatatan. Tahap pencatatan itu terbagi menjadi 3, yaitu tahap pencatatan, mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi, kedua, tahap mengklasifikasikan, dan ketiga, tahap pengintisaran. Tahap pencatatan adalah tahap mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi ke jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah catatan akuntansi yang pertama kali dibuat oleh perusahaan yang mencatat transaksi secara kronologis atau urut sesuai tanggal kejadian. Jurnal terdiri dari 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus biasanya digunakan pada perusahaan dagang karena transaksi perusahaan dagang cenderung berulang-ulang atau terjadi berulang-ulang. Nah, jurnal khusus terdiri dari penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran, dan jurnal pembelian. Jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan nama akun, referensi kode akun, kolom debit dan kredit. Jurnal umum memiliki halaman seperti saat menulis kan ada JU1. Nah, jurnal itu seperti buku. Yang kedua yaitu tahap pengklasifikasian. Tahap pengklasifikasian yaitu posting ke buku besar adalah memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Dan ketiga yaitu tahap pengintisaran. Tahap pengintisaran adalah menjumlahkan saldo dari setiap akun pada akhir periode dan menyusun ke dalam suatu daftar yaitu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Nah, neraca saldo adalah daftar yang memuat jenis-jenis atau nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun pada tanggal tertentu. Akun adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Ada 5 kolom akun utama, yaitu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun penghasilan, dan terakhir akun beban. Setiap kelompok akun utama ini akan terbagi lagi menjadi subkelompok, dan setiap subkelompok akan memiliki akun-akun individual. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan melibatkan 2 akun. Satu yang akun yang akan didebitkan dan yang satunya lagi pasti dikreditkan. Setelah transaksi dicatat di jurnal, maka jumlah debit dan kredit harus sama. Selanjutnya, aturan debit dan kredit. Persamaan dasar akuntansi yang berlaku dalam praktik bisnis yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jika ditarik garis pemisah di bawah tanda sama dengan, maka akan terbentuk 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri disepakati sebagai debit dan sisi kanan disepakati kredit.
Aset berada di sisi kiri, maka seluruh akun aset memiliki saldo normal debit karena ada beberapa akun kelompok aset yang memiliki saldo normal kredit, yaitu akumulasi penyusunan dan cadangan piutang tidak tertagih. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang saldo normal. Nah, saldo normal, suatu akun bisa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Saldo normal merujuk pada setiap penambahan. Artinya, jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Jika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Untuk akun utang usaha yang merupakan kelompok liabilitas yang berarti utang usaha perusahaan bertambah, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Jika transaksi yang mengakibatkan utang usaha berkurang, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Nah, lalu bagaimana dengan saldo normal dari akun pendapatan, beban, laba, rugi, dan dividen? Perlu diingat bahwa ekuitas perusahaan yang berbentuk perseorangan terdiri dari modal saham dan saldo laba returning earning. Karena modal saham dan returning earning adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya sama dengan saldo normal ekuitas, yaitu kredit. Modal saham hanya akan berubah nilainya jika ada transaksi sehubung dengan penerbitan saham ataupun pembelian kembali saham perusahaan yang sedang beredar atau saham treasury. Nah, ketika suatu perusahaan telah menjalankan operasionalnya selama satu periode, maka perusahaan tersebut akan memperoleh pendapatan dan akan membayar atau menanggung beban. Mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setiap terjadi transaksi dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka minimal melibatkan dua akun, di mana satu akun akan didebitkan dan satunya lagi akan dikreditkan dengan jumlah secara nominal pada sisi debit dan sisi kredit harus sama. Sebelum staf akuntansi mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal, maka harus dipastikan transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun apa saja dan harus tahu akun tersebut akan dicatat pada sisi debit atau kredit. Posting ke buku besar. Selanjutnya, posting ke buku besar. Setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal, maka akan dilanjutkan dengan memposting ke buku besar. Setiap akun memiliki buku besar, artinya akun kas memiliki buku besar kas, akun piutang memiliki buku besar piutang, akun-akun tertentu seperti piutang dan utang selain memiliki buku besar juga memiliki buku besar pembantu. Misalnya buku pembantu piutang merupakan catatan yang merinci piutangnya yang memiliki perusahaan terhadap setiap pelanggannya. Posting, apa itu memposting atau posting? Posting merupakan memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Bentuk-bentuk buku besar ada dua, yaitu bentuk akun T, dan yang kedua bentuk form standar. Seperti biasa, ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, dan saldo debit kredit.
buku besar T dan buku form standar itu sama saja. Yang membedakannya hanya bentuk. Selanjutnya, menyusun neraca saldo. Setelah seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dicatat pada jurnal dan diposting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah menghitung saldo dari setiap akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan jumlah pada sisi kredit, dan menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Contohnya, utang usaha jumlah yang didebitkan 50.000 dan jumlah kreditnya 80.000. Maka, akun utang usaha tersebut berada pada sisi kredit senilai 30.000. Jumlah total debit dan total kredit pada neraca saldo harus seimbang. Neraca saldo yang jumlah debit dan kreditnya seimbang saja belum bisa dipastikan benar saldonya, karena bisa saja disebabkan hal-hal seperti berikut, yaitu yang pertama, suatu transaksi telah terjurnal dengan benar, namun tidak diposting ke buku besar. Itu contohnya kita sudah menjurnal, tapi tidak kita posting ke buku besar. Nah, pasti salah. Dan yang kedua, transaksi yang tidak terjurnal. Misalnya ada transaksi pada tanggal 22, kita lupa untuk menjurnal. Dan kesalahan yang ketiga yaitu ada transaksi yang terposting 2 kali. Misalnya pada tanggal 25 kita mempostingnya itu 2 kali, jadi kan double. Dan yang keempat, transaksi telah dijurnal ataupun diposting, namun akun yang digunakan salah. Maksudnya itu kan kita membeli akunnya itu salah, seharusnya di perlengkapan kita letak di akun perlengkapan. Nah, dan kelima, kesalahan dalam perhitungan, misalnya salah jumlah. Siklus-siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu dimulai dari adanya transaksi. Berdasarkan bukti transaksi akan dicatat pertama kali dalam jurnal. Setelah ke jurnal, dari jurnal akan diposting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, menjumlah saldo akhir periode dari masing-masing akun dan menyusun neraca saldo. Selanjutnya, dibuat jurnal penyesuaian karena beberapa akun dalam neraca saldo belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kemudian posting lagi ke buku besar dan jumlahkan lagi saldo akun-akun. Kemudian susun neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian menyusun laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, buat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan, akun beban, akun ikhtiar laba rugi, dan akun dividen. Kemudian, posting lagi ke buku besar dan hitung lagi saldo akun-akun dan susun neraca saldo setelah penutupan. Nah, apa sih guna saldo dari akun-akun pada neraca saldo tadi setelah penutupan? Nah, gunanya adalah sebagai saldo awal untuk periode berikutnya. Nah, itulah penjelasan tentang recording in process. Saya akhiri. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Saya mohon maaf, saya juga masih proses belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.